Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Gloria William, dengan NIM 213304010141. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia Medan. Dengan ini akan menyampaikan penjelasan video materi yang berjudul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen saya, Bapak Dr. Hotua Samosir. Seperti biasa, sebelum memulai video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin terus menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Kutipan ini dari Albert Einstein. Di video kali ini kita akan membahas 6 subtopik, yaitu 1. Definisi. 2. Sejarah perkembangan sistem. Ketiga, tahapan pengembangan sistem. Keempat, prinsip pengembangan sistem. Kelima, tim pengembangan sistem informasi. Dan yang keenam, rangkuman. 1. Definisi. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional, yaitu data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern, yaitu data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berupa suatu bisnis. Jadi, definisi dari analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau pengembangan suatu sistem informasi. 2. Sejarah perkembangan sistem. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya melayani yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang,
sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Ada 3 alasannya. Yang pertama, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, meraih kesempatan or opportunities. Peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunity atau keunggulan situasi yang tersedia. Dan yang ketiga, instruksi-instruksi atau direktif. Perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis yang terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya 1. Keluhan dari pelanggan. Kedua, pengiriman barang yang sering tertunda. Ketiga, pembayaran gaji yang terlambat. Keempat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah. Kelima, tanggung jawab yang tidak jelas. Keenam, waktu kerja yang berlebihan. Ketujuh, ketidakberesan kas. Kedelapan, produktivitas tenaga kerja yang rendah. 9, banyak pekerja yang menganggur. 10. Kegiatan yang tumpah tindih. 11. Tanggapan yang lambat terhadap konsumen. 12. Kehilangan kesempatan kompetisi pasar. 13. Kesalahan-kesalahan manual yang tinggi. 14. Persediaan barang yang terlalu tinggi. 15. Pemesanan kembali barang yang tidak efisien. Dan yang terakhir, biaya operasi yang tinggi, file-filenya juga kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem terdiri dari 6. Yang pertama, performance atau kinerja, yaitu peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time, rata-rata waktu yang tertunda di antara 2 transaksi atau pekerjaan, ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. 2. Information atau informasi, yaitu peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ketiga, ekonomi atau ekonomis, yaitu peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Keempat, kontrol atau pengendalian, yaitu peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Kelima, efisiensi, yaitu peningkatan terhadap efisiensi operasi. Dan yang keenam, service atau pelayanan, yaitu peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. 1.
Satu set aktivitas, metode praktik terbaik siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya, pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem. Antara lain, yang pertama, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 3. Tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambar tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu Initiation, Analysis, Design, dan Implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatannya atau deliverable. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan, kepemilikan atau user ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang sudah direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan yang lebih lanjut. Adapun 4 sistem yang akan dibahas, yaitu Initiation, Analysis, Design, dan Implementation. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang
direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasikan seluruh solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi ditujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya, dilaksanakan pengujian. Prinsip pengembangan sistem. Ada 10 prinsip. 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem. Maka, dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang telah mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung yang diperlukan oleh pihak manajemen. 2. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Cara klasiknya, mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya. Mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. Mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. 3. Bentuk fase dan aktivitas fase-fase. Yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain visi, dan integrasi, konstruksi, dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Keempat, dokumentasi sepanjang pengembangan
Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Kelola proses dan proyek. Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi pengguna, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten kepada semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam kerangka waktu yang ditentukan dan juga dengan kualitas yang dapat diterima. 7. Sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang sangat besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang diharuskan untuk diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, dan investasi terbaik harus bernilai. Hasil yang diperolehkan dengan menyeimbangkan biaya umur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup. Pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu proyek disesuaikan. Mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. 9. Membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagiannya atau subsistem yang telah mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu mendesain sistem untuk perubahan. Bisnis berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasikan persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan juga perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem ada 2, yaitu 1. Produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk terakhir. Kedua, proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi.
Proses ini meliputi tahapan pengembangan, mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. 5. Tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi, yaitu 1. Project Leader. Project Leader yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. 2. Sistem analis. Sistem analis yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak, sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. 3. Sistem designer. Sistem designer yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer. Programmer yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Dan yang kelima, Software Quality Assurance atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan juga memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. 6. Rangkuman. Hal penting untuk sukses implementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dimonitor secara berkelanjutan, dan setiap perbedaan yang muncul dan berkaitan dengan waktu atau anggaran harus segera dilaporkan. Banyak aktivitas implementasi yang diperlukan meliputi pelatihan personel, persiapan fisik, desain rinci sistem, pengujian proses, standar pemrograman, dokumentasi, konversi file. Selanjutnya, sistem yang diimplementasikan harus dievaluasikan demi tujuan pengendalian berkelanjutan. Sekian dari video penjelasan kali ini. Ditunggu video selanjutnya yang berjudul Bagan Alir atau Flowchart. Terima kasih dan sampai jumpa.